Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita memasuki hari yang ketiga di bulan yang pertama di tahun 2025. Ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu untuk segala anugerah-Mu bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sehat, kami kuat, kami luar biasa, keluarga kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, usaha bisnis kami diberkati, bahkan kesehatan kami, hidup kami diberkati. Terima kasih untuk pagi yang luar biasa ini. Mari Roh Kudus, kami mau duduk sebagai seorang murid. Urapi kami ya Tuhan, supaya kami mendengar, kami tahu tuntunan Tuhan apa sepanjang hari ini. Kami mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Wow, katakan Tuhan Yesus dahsyat. Katakan Tuhan Yesus luar biasa. Wow. Saudara, pagi hari ini saya sangat excited sekali. Karena Tuhan Yesus baik. Karena Tuhan Yesus luar biasa dahsyat. Amin. Gak peduli dengan apapun yang sedang terjadi. Yang kita tahu adalah Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Wow. Saudara, pagi hari ini Tuhan kasih saya satu tema. Yaitu Tuhan pelihara. Jangan takut. Nah, Tuhan pelihara. Jangan takut. Buka kitabnya saudara di kitab Mazmur 23. Ya. Buka kitabnya di kitab Mazmur 23. Kita semua tahu firman Tuhan yang ini. Kita percaya pagi hari ini kita dikuatin sama Tuhan. Ya, kita diberi kekuatan sama Tuhan. Percaya bahwa firman Tuhan hari ini akan menuntun kita ke hari-hari berikutnya. Katakan amin ya. Mazmur 23. Kita semua tahu judulnya. Tuhan Gembalaku yang baik. Ya. Sudah siap firman Tuhannya saudara? Ayo kita baca sama-sama. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadaku dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wow. Excited gak sih kalau baca kayak begini? Coba perhatikan awal yang pertama. Kalimat yang pertama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Baca sampai menghafal di luar isi kepala. Pahami sungguh bahwa hidup kita tidak berkekurangan karena Tuhan adalah gembalaku. Pahami dulu kalimat yang pertama ini. Tuhan adalah gembalaku. Gembala itu apa? Gembala itu adalah yang menuntun kita. Kalau kita tahu ya, yang menggembalakan domba. Gembala itu berhati-hati sekali dengan dombanya. Matanya awas. Kemana dombanya pergi, kemana dombanya melangkah. Mata si gembala ini awas ngelihat. Kita punya gembala. Tuhan kita itu gembala kita. Pahami sungguh bahwa kita punya Tuhan, si gembala ini yang memelihara hidup kita. Gak cuma dipelihara, kita dilindungi, kita dibela, kita disertai, itu gembala. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi waktu kita merasa hidup kita berkekurangan, kekurangan apa saja lah. Kekurangan kasih, kekurangan cinta, kekurangan uang, kekurangan perhatian. Ingatlah baik-baik akan firman Tuhan ini. Tuhan adalah gembalaku. Jadi gak peduli apapun yang akan terjadi. Apapun yang dilakukan oleh orang lain terhadap hidup kita, Tuhan adalah gembalaku, titik. Tuhan adalah gembalaku. Pahami ini, bahwa gembala matanya awas. Pahami bahwa gembala mendengar langkah dombanya pergi kemana.
Gembala ngerti. Ini kita itu kan domba. Ya, kita ini domba yang seringkali dablek. Dombanya udah mulai ngawur nih, larinya kemana-kemana. Tapi gembala yang matanya awas ini, dia akan menarik kembali. Karena apa? Karena dia kecintaannya gembala terhadap domba-dombanya. Kita ini kecintaan Tuhan, saudara. Anda dan saya adalah kecintaan Tuhan. Anda dan saya adalah kekasih hatinya Tuhan. Makanya kalau kita nggak paham bahwa Tuhan adalah gembala kita menjadi orang yang gampang kecewa. Karena udah jelas sekali Mazmur Daud katakan, Tuhan gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, kekurangan apa? Whatever. Kekurangan apa saja. Kekurangan kesehatan, kekurangan perhatian, kekurangan cinta, kekurangan kekuatan. Ingatlah baik-baik, Tuhan adalah gembalaku. Nah, gak banyak orang bisa tahu tentang gembala ini. Makanya waktu kita sudah mulai merasa gak begitu enak hatinya, kita udah mulai kebingungan, ketakutan. Ini di tahun 2024, DM masuk di Instagram saya banyak sekali. Khawatir tentang keuangan, khawatir tentang keluarga, khawatir tentang kesehatan. Lebih banyak khawatir tentang keluarga. Ingatlah baik-baik, Tuhan adalah gembalaku. Mata gembala awas terhadap domba-dombanya. Tadi malam saya sudah posting, yaitu mengenai semua orang yang akan buka bisnis usaha. Tuhan akan memulihkan bisnis usaha di tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya, yang mengalami mangkrak, yang gak jalan, yang ancur-ancuran, bahkan yang ditipu sama orang. Tahun ini Tuhan akan pulihkan. Tapi ingat baik-baik, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau itu gak ditaruh di dalam kehidupan kita, engkau gak pasang itu firman di dalam kehidupan kita, engkau gak akan paham bahwa kita ini hidup dipimpin oleh Sang Gembala, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Harus paham. Kita hidup, jangan hidup sendiri. Jangan hidup ngawur. Kita punya gembala. Makanya hati-hati dalam bersikap, bertutur kata, ambil keputusan apapun, hati-hati. Karena kita punya gembala. Kalau tahun 2024 kemarin kita udah cari jalan keluar sendiri, kita berpikir dengan cara sendiri, stop dengan pemikiran itu. Kalau engkau mau hidupmu dituntun sama Tuhan, ingatlah akan firman Tuhan ini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Apapun yang sudah terjadi dalam hidup kita, yang udah apa sajalah ya, mau kehancurannya seperti apapun, chaosnya kayak apapun, udah rasa-rasanya udah gak bisa dibangun kembali, ingatlah akan firman Tuhan ini. Tuhan adalah gembalaku, aku gak akan kekurangan. Kekurangan di sini gak hanya bicara tentang uang. Kesehatanmu akan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan akan melimpahkan sukacita ilahi atas hidupmu. Tuhan akan memberikan penyertaan, bimbingan, pembelaan di dalam kehidupanmu. Kau gak akan kekurangan dengan semuanya itu. Asalkan kau tanamkan di dalam dirimu sendiri bahwa Dia Tuhan Allah, gembala kita. Kalau yang namanya gembala, domba mesti manut sama gembalanya. Kita ini domba, manut sama Tuhan. Kemanapun arah suara itu diperdengarkan, ikuti apa kata gembalanya. Jangan buat keputusan sendiri. Jangan mikir cara sendiri. Biasakan belajar bahwa tahun ini kita belajar lebih peka, lebih tajam dalam melihat dan mendengar suara Tuhan. Domba harus mendengar langkah suara gembalanya. Karena mata gembala itu awas terhadap domba-dombanya. Kalau Anda dan saya di tahun 2025 ini kita nggak awas pendengaran kita akan langkah kaki si gembala ini, kita akan jauh melangkah kemana-mana. So, biarkan kita dipimpin oleh si gembala ini.
Gembala yang tahu arah. Gembala itu tahu arah, saudara. Nggak usah keminter. Gembala tahu arah. Ya. Tahun 2024 banyak sekali yang keminter. Merasa bahwa Tuhan tidak melakukan apapun. Ini domba yang keminter. Kalau dombanya saja tidak mendengar gembalanya, domba ini akan mendengar suara siapa? Di luar sana ada begitu banyak serigala. Ya. Mata gembala itu awas melihat domba-dombanya. Jadi kalau dombanya dablek, engkau akan lari kemana? Kalau di tahun 2025 ini kita masih dengan cara yang sama 2024, siap-siap aja. Habis lenyap sudah. Habis lenyap. 2024 udah habis, 2025 siap-siap lenyap. Kalau tidak belajar mendengar suara gembalanya. Tanamkan itu di dalam hati. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang artinya apa? Waktu engkau takut, waktu engkau khawatir, waktu engkau nggak tahu harus seperti apa, engkau harus ingat, iya aku punya gembala. Buat apa aku harus takut? Buat apa aku harus khawatir? Buat apa aku harus meratapi nasib di tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya? Begitu banyak kegagalan dan kehancuran. Aku punya gembala. Aku punya Tuhan. Aku tahu siapa yang menuntun hidupku. Mesti diomong, saudara. Ini namanya memperkatakan firman Tuhan. Ini namanya engkau menguatkan imanmu sendiri. Jangan ikut-ikutan seperti orang dunia sana. Ya, tanggal 1 Januari kemarin banyak sekali anak-anak muda borong anggur, makan di bawah meja. Dengan harapan apa? Resolusi tahun 2025 terjadi. Kalau kita pengikut Kristus nggak akan melakukan itu. Perkatakan saja firman Tuhan. Apa yang kau pikirkan? Nggak usah ikut-ikutan seperti orang dunia, saudara. Bikin resolusi A, B, C, D, 1, 2, 3, sampai banyak banget. Engkau akan menjadi orang yang sangat kecewa. Senengin hati Tuhan. Bikin satu resolusi. Menyenangkan hati Tuhan. Titik. Orang-orang yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Apa saja yang kau inginkan, nggak usah mbak ucap. Itu Tuhan akan sediakan. Asalkan hidup kita itu nyenengin hati Tuhan. Orang tua mana yang tidak akan menyediakan yang terbaik untuk anak-anaknya kalau anak-anaknya pintar-pintar, anak-anaknya mau dipelihara, anak-anaknya mau dijaga. Orang tua mana yang gak akan menjaga anaknya? Bapak kita yang ada di surga pun melakukan itu. Senangin hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan sederhana, saudara. Pujian penyembahan tiap waktu. Nyembah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ini masuk di tahun 2025 banyak sekali yang malas saat teduh. Kelihatan dari DM yang masuk. Malas banget saat teduhnya. Makin kesini malas saat teduhnya. Anda salah. Justru di saat-saat yang genting seperti ini, di saat-saat yang kita mengalami kesusahan kehidupan ini, makin mendekat, makin melekat. Makin mendekat, saudara. Jangan nunggu nubuatan. Kebanyakan orang daripada kita ini nunggu nubuatan. Banyak sekali yang sedang nunggu di awal-awal Januari 2025. Oh, kira-kira nubuatannya apa ya? Oh, saya ini cocoknya bikin usaha apa ya? Oh, saya ini harusnya bagaimana ya? Banyak orang suka nunggu nubuatan seperti ini. Yang kau nanti-nantikan bukan itu. Yang kau nanti-nantikan adalah Dia gembala kita. Engkau gak akan kekurangan. Baik engkau dan aku gak akan kekurangan. Lakukan aja bagian kita menyenangkan hati Tuhan. Nubuatan baik. Tapi jangan kau nanti-nanti. Kau pergi ke gereja lain-lain. Sampai kau pindah sana, kau pindah sini. Kau dengarkan sana, kau dengarkan sini. Sampai kau bingung sendiri. Fokuslah kepada Tuhan. Kau di rumah aja, diam, berdoa, menanti Tuhan. Itu jauh lebih baik. Daripada berkeliling kemana-kemana.
Kemana cari nubuatan? Karena firman Tuhan pagi hari ini udah jelas banget. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau gak usah perlu tahu, ini keluargaku akan dibawa Tuhan kemana. Minta tolong pendeta untuk menerawang. Ini keluarga kami itu harus bagaimana? Apakah kami akan bersatu kembali? Apakah bisnis usaha ini akan dilanjutkan kembali? Gimana dengan utang-utangku? Gimana dengan kehidupan kesehatanku? Anda tidak perlu bertanya seperti itu. Firman Tuhan udah jelas banget ini. Jelas pakai banget. Dibutuhkan iman yang teguh untuk mengatakan, Tuhan adalah gembalaku dan aku tidak akan pernah berkekurangan. Sekalipun sakit penyakitmu belum sembuh. Kalau engkau mengatakan dengan penuh iman, aku percaya aku punya gembala yang kuat. Aku punya gembala yang memperhatikan hidupku. Aku tidak akan berkekurangan. Sekalipun utang-utangku begitu banyak dan aku belum memiliki kemampuan untuk melunasinya, aku tahu sungguh bahwa Tuhan adalah gembalaku dan tidak akan pernah aku berkekurangan. Ini namanya beriman. Ini jauh lebih penuh dengan urapan daripada engkau bikin afirmasi sendiri. Copy paste apa yang diajarkan dunia. Nggak sama, saudara. Kalimatnya kalimat positif. Sama-sama positif. Afirmasi itu selalu positif. Tapi ketika engkau memperkatakan firman Tuhan, ada urapan Tuhan yang dahsyat turun. Makanya engkau menjadi pribadi yang kuat. Tahun 2025 jangan cengeng. 2025 jangan cengeng, jangan tukang ngeluh. Lihat ke depan. Lihat ke depan. Jangan noleh ke belakang. Kalau keseringan kau noleh ke belakang, meratapi semua kehancuran, meratapi semua kegagalan, engkau gak akan pernah bisa lari. Ingatlah satu hal ini. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Gak akan kekurangan pembelaan. Gak akan kekurangan keuangan. Gak akan kekurangan kesehatan. Gak akan kekurangan sukacita. Engkau akan menang di dalam Tuhan. Asalkan engkau tertuju matamu kepada kuasa Tuhan. Menjadi pribadi yang tangguh. Engkau hanya tetap memuji, memuliakan Tuhan, memperkatakan ini firman Tuhan. Engkau akan menjadi pribadi yang tangguh. Amin. Tidak usah takut. Mau pengamat mau ngomong apa saja tentang bangsa ini, atau kedepannya akan terjadi seperti apapun, engkau cukup memperkatakan firman Tuhan ini. Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan berkekurangan. Gak perlu takut dengan apapun. Ya. Jadi tahun 2025, ini baru awal saat teduh ini, udah dikasih excited banget sama Tuhan. Saya gak tahu, saudara. Saya dapat firman Tuhan ini tadi malam. Tuhan kasih saya ayat firman Tuhan ini. Wow sekali. Pagi hari ini makanya tadi waktu opening, saya sangat excited sekali. Kenapa? Karena saya tahu saya punya gembala yang baik. Gak peduli. Tahun 2025 ini apa yang akan terjadi? I don't care. Aku gak peduli dengan semuanya itu. Yang aku tahu adalah aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat. Garis bawahi. Imanku bersepakat. Sepakat namanya iman itu sepakatnya sama firman Tuhan, saudara. Iman itu bersepakat dengan firman Tuhan. Bukan dengan bersepakat dengan apa kata dunia. Hati-hati. Ajaran-ajaran sesat yang kelihatannya benar. Ini sekarang ini hari-hari ini tuh banyak sekali yang mengajarkan tentang afirmasi-afirmasi. Ya. Kelihatannya kalimatnya benar. Sampai harus diomong 3 kali, harus diomong 7 kali, harus diomong 9 kali. Hati-hati, saudara. Hati-hati. Lebih baik yang kau perkatakan adalah firman Tuhan. Udah jelas waktu kita memperkatakan firman Tuhan,
kita memperkatakan kuasa Tuhan, ada urapan Tuhan itu turun. Kau pasti akan menjadi pribadi yang kuat. Nggak usah juga tanya kepada peramal. Ini kira-kira kehidupanku ini harusnya bagaimana? Buat apa nanya sama peramal? Gambaran kehidupanku, orang datang ke kartu tarot, orang datang lihat garis tangan. Ini kelihatannya tuh kehidupanku di tahun 2025 ini gimana ya? Anda seperti orang tersesat yang tidak percaya arah Tuhan. Padahal firman Tuhan jelas banget di sini. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Gak perlu yang namanya ramalan. Anak Tuhan kok percaya ramalan? Anak Tuhan kok percaya ramalan? Hey, hello. Bertobat. Percaya ramalan itu tuh penyembahan berhala, saudara. Orang menyembah berhala itu gak melulu menyembah patung. Kita mempercayai sesuatu di luar daripada Tuhan, engkau sudah menyembah berhala. Buat apa tanya-tanya? Ini kehidupanku ini kayak gimana ya? Nanti seperti apa ya? Akhirnya ketakutan sendiri. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Berikutnya. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Pernah pergi ke suatu padang, saudara? Ya. Yang banyak rumputnya itu. Itu kan kalau ada angin kan semliwir toh. Enak toh? Ya. Agak panas gitu, meskipun agak panas. Ya terkadang itu enggak gitu enak. Tapi waktu dibaringkan di padang rumput, anginnya semliwir. Enak enggak? Tahu kan ya saudara angin semliwir? Anginnya itu berhembus sejuk sekali. Ini bicara tentang apa? Sekalipun di tahun 2025 ini, tekanannya makin hari makin besar, akan tetapi kita tetap merasakan kesemliwiran hadirat Tuhan. Yang dimaksudnya apa, saudara? Kita tetap tenang, hati kita tetap sejuk, ya. Kita tetap tenang, kita mengalami ketentraman jiwa. Ini loh ayat yang kedua. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Tuhan kalau naruh kita, sekalipun diizinkan sama Tuhan ke dalam suatu situasi yang gak enak, Tuhan tanggung jawab. Ayat yang kedua itu bukti Tuhan tanggung jawab. Tahun 2024 ada gak yang gak disertai sama Tuhan? Coba. Kita udah berkali-kali bikin salah, tetap disertai sama Tuhan toh. Kita berkali-kali bikin salah tapi tetap disertai oleh Tuhan. Artinya apa? Waktu Tuhan izinkan kita masuk ke dalam padang gurun, tapi Tuhan tetap pelihara kehidupan kita. Adakah yang berkekurangan? Sampai minta-minta? Tidak bisa makan? Tidak punya beras? Sampai kelaparan berhari-hari ada? Karena kita punya gembala yang kuat, gembala yang teguh, gembala yang tahu arah. Kita nggak salah pilih. Ia membaringkan aku ke padang rumput yang hijau. Engkau nggak kesakitan. Sekalipun rasa-rasanya berkekurangan, tapi engkau nggak kesakitan. Jalannya kayaknya terseok-seok, tapi sampai ke tujuan. Saya senang sekali beberapa mendengar cerita DM gitu ya. Kesaksian, Bu saya begini, mengalami ini dan lain sebagainya. Wah saya itu suka sekali. Saya paling suka membaca DM jemaat yang seperti ini. Bersaksi tentang kedahsyatan tangan Tuhan. Bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Saya itu paling suka mendengar itu. Daripada orang yang sukanya ngeluh terus. Coba perhatikan. Tuhan membaringkan kita di padang yang berumput hijau. Sekalipun kondisinya gak menyenangkan. Tapi Tuhan tanggung jawab. Bahkan dikatakan apa? Ia membimbing aku ke air yang tenang. Dibimbing ke air yang tenang. Perhatikan, padang gurun gak ada apa-apanya.
Padang gurun itu gak ada apa-apanya. Panas. Tapi di sini dikatakan apa? Ada padang rumput. Bahkan di situ ada apa? Aliran air. Yang artinya apa? Di tahun 2025, sekalipun ada begitu banyak persoalan melanda dalam hidup kita, tapi kita tidak pernah berkekurangan. Lumbung-lumbung kehidupan kita tetap terisi penuh. Oleh karena apa? Kita punya gembala yang kita membuat kita tidak pernah berkekurangan. Amin. Kehidupanmu gak akan pernah berkekurangan. Engkau yang ditipu di tahun 2024 atau ditipu di tahun-tahun sebelumnya, dengar baik. Engkau telah menangis bertahun-tahun. Engkau telah menabur air mata. Perhatikan di tahun 2025. Semua yang hilang itu Tuhan akan kembalikan. Katakan amin, saudara. Perhatikan, Anda yang ditipu di tahun-tahun sebelumnya. Anda sudah dibawa Tuhan ke padang gurun. Asalkan engkau bisa menjaga perkataanmu dengan baik. Engkau bisa menjaga hatimu dengan baik. Tuhan akan kembalikan itu. Fokuslah untuk menyenangkan hati Tuhan. Fokus aja nyenengin hati Tuhan. Fokus ke situ. Ini tahun penuaian. Di tahun-tahun sebelumnya kita sudah menabur air mata. Kita sudah menabur kesengsaraan. Kita sudah menabur rasa kekhawatiran. Bahkan kita berpuasa. Kita berdoa dan lain sebagainya. Tuhan akan kembalikan itu. Asalkan hatimu kuat. Hatimu melekat di hadapan Tuhan. Tapi dengar baik di tahun 2025. Tuhan katakan jelas di ayat yang pertama tadi. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Engkau akan dibela sama Tuhan mati-matian. Engkau gak akan pernah berkekurangan. Yang kedua, Tuhan membaringkan kita di padang berumput yang hijau. Bahkan Ia membimbing kita di air yang tenang. Tenangkan diri. Hati-hati dengan apa yang kau dengar. Hati-hati. Makanya pergaulanmu mesti hati-hati sekali. Dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita itu suka jalan, hati-hati. Karena kalau engkau punya saudara, punya teman atau siapapun itu saudara, kalau engkau punya teman atau saudara yang hanya menghambat langkah kehidupanmu, tinggalin. Tinggalkan, saudara. Yang dimaksud tinggalkan di sini bukan memusuhi, bukan. Hati-hati dengan circle kehidupanmu. Dengan siapa engkau bergaul, kalau teman-temanmu, saudaramu atau siapa saja itu yang menghambat langkah kehidupanmu untuk pengenalan akan Kristusmu terhambat, tinggalin. Karena di tahun 2025 ini kita perlu circle yang saling menguatkan, yang saling membentuk. Hati-hati kalau teman-temanmu itu adalah teman-teman yang toksik, yang ngomongnya suka negatif, yang suka melemahkan iman, yang mengganggu kehidupan imanmu, tinggalin, saudara. Bertemanlah dengan orang-orang yang saling menguatkan, yang ngajak engkau berdoa, yang ngajak engkau menjadi kuat. Bertemanlah dengan orang-orang yang seperti ini. Tuhan membaringkan kita di padang rumput yang hijau. Yang artinya Tuhan tanggung jawab dengan semua situasi yang ada. Tuhan tahu keadaan kita. Gak enak, sempit, susah. Tuhan tahu semuanya itu. Melekat kuncinya. Melekat kuncinya. Ya. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Kita butuh ketenangan. Di tahun 2025 kita butuh ketenangan. Tahun 2024 kemarin kita lari sprint. Kita seperti orang yang sangat ketakutan. Kita seperti orang yang banyak kekhawatiran. Di tahun 2025 ini tenang dulu. Tenang dulu, saudara. Tenang aja. Tenang, saya bilang. Kalau engkau hari-hari ini sudah mulai, pikiranmu sudah mulai kemana-mana, taruh tanganmu di dada dan katakan, tenang. Tenang. Tuhan gembala yang baik. Takkan kekurangan aku. Tuhan menuntun langkahku. Tuhan tidak akan tinggalkan aku. Tenang, tenang. Yang bisa memimpin kehidupanmu, yang bisa menenangkan hatimu itu cuma tanganmu ini loh. Tangan yang penuh urapan, makanya tangannya harus ada urapan. Taruh di sini, tenangkan diri. Semua baik. Semua baik.
Itu Tuhan membimbing aku ke air yang tenang. Keadaannya boleh chaos, keadaannya boleh hancur berantakan. Tapi ingat baik, 2 tangan ini harus penuh dengan urapan. 2 tangan ini harus penuh dengan urapan. Yang artinya apa? Hidup dalam pengurapan Tuhan itu dahsyat. Jangan pakai kekuatan sendiri. Mintalah dipimpin oleh Tuhan. Mintalah dipimpin oleh Tuhan setiap langkah kehidupan kita. Ya, jangan bikin keputusan sendiri. Mintalah kedua tangan ini senantiasa. Untuk apa? Untuk mengurapi kehidupan kita sendiri dan mengurapi kehidupan orang lain. Hidup dalam pengurapan, saudara. Ayat yang ketiga. Ia menyegarkan jiwaku. Perhatikan. Ia menyegarkan jiwaku. Orang-orang gak perlu takut dan khawatir sampai stres berkepanjangan. Sampai jiwamu merasa ketakutan. Perhatikan. Dia gembala yang baik, yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia menyegarkan jiwa. Kalau kita paham bahwa dia menyegarkan jiwa, pahami sungguh, gak perlu stres berkepanjangan. Saya berdoa di tahun 2025, Anda yang suka penyakit GERD, yang banyak pikiran, yang suka sakit lambung, banyak pikiran, minta pengurapan kesehatan. Di 2 tangan ini minta pengurapan. Minta sama Tuhan, Tuhan aku minta pengurapan kesembuhan. Untuk penyakit yang banyak pikiran ini ya Tuhan. Aku mau ya Tuhan kau menjadi gembala dalam kehidupanku. Aku mau ya Tuhan kedua tanganku diurapi oleh Tuhan. Aku minta sembuh atas lambungku. Aku minta sembuh ya Tuhan atas segala sakit penyakitku. Dalam nama Tuhan Yesus aku minta sembuh. Kuasa kesembuhan turun atasku dalam nama Tuhan Yesus. Minta sembuh saudara. Minta pengurapan atas kedua tangan. Jangan mau disetir dengan kekurangan. Jangan mau disetir dengan ketakutan. Kedua tangan ini biarlah penuh dengan urapan Tuhan. Hiduplah dalam pengurapan Tuhan. Amin. Anda yang bisa memulihkan kehidupan itu. Anda nggak perlu ke dokter berkali-kali. Ngapain pergi ke dokter berkali-kali? Kalau diagnosanya hanya karena banyak pikiran. Kita diberi kuasa untuk apa? Untuk bisa mengomando tubuh ini loh. Tubuh kita ini, tubuh fisik. Kita sendiri, saudara, yang memerintahkan. Kita sendiri yang memerintahkan. Engkau mau merasakan seperti apapun. Ketika engkau tubuhmu udah lemah. Banyak sekali pikiran-pikiran. Orang tuh kalau banyak pikiran, dari ujung kepala sampai ujung kaki, itu lambat laun akan lemah. Makanya banyak orang tiduran toh. Kalau udah stres, udah frustrasi, dia akan tiduran. Karena lemah. Dari atas kepala sini sampai ke bawah kaki, itu lemah semuanya. Anda dan saya diberi kuasa untuk membangkitkan ini fisik. Kau harus bangkitkan sendiri. Kalau udah mulai tiduran, kau harus bangkit. Jangan kau biarkan melo. Jangan di-entertain dengan semuanya itu. Iya nih, aku lagi gak bersemangat. Aku lagi, apa istilahnya ya? Oh, aku lagi mager. Aku lagi gak punya kekuatan. Aku lagi ini. Kalau sudah tahu seperti itu, bangkit. Bangkit. Karena Tuhan memberikan kita kuasa, kedua tangan kita ini. Untuk apa? Membangkitkan diri. Bangkitkan dirimu dari segala bentuk keputusasaan, kekhawatiran, dan lain sebagainya. Bangkit. Karena waktu kita membangkitkan ini, membangkitkan tubuh, maka aspek yang lain itu akan turut bangkit. Saya aja se-excited ini loh pagi hari ini. Artinya apa toh? Waktu bangun pagi tadi itu sudah diperintahkan ini tubuh. Untuk apa? Kathy, berterima kasihlah kepada Tuhan. Karena pagi hari ini kau bangun dalam keadaan yang sangat dahsyat yang baik. Engkau sehat secara fisik. Engkau sehat secara tubuh, secara jiwa, secara roh. Amin. Di sini ada bu dokter. Tanya sama bu dokternya. Kalau dokternya saja lemah, misalkan contoh. Bisa nggak dokter ini menyembuhkan pasiennya? Ya nggak iso. Dokter harus sehat. Ya, saudara, Anda dan saya di tahun 2025 harus sehat. Katakan pada diri sendiri, tahun 2025 aku nggak sakit-sakitan. Tahun 2025 aku nggak gampang sakit-sakitan hanya gara-gara banyak pikiran. Perhatikan ini firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku.
Aku nggak mau sakit-sakitan. Aku nggak mau melo. Aku nggak mau cengeng. Aku mau kuat di dalam Tuhan. Katakan amin, saudara. Engkau yang harus membangkitkan dirimu sendiri. Amin. Nggak usah ikut-ikutan seperti orang di luar sana. Ya, cari nubuatan, cari ramalan, bahkan sampai pergi ke suatu tempat. Supaya apa? Orang-orang yang seperti ini hanya karena takut miskin. Hanya karena takut gak punya apa-apa. Hanya karena takut gak bisa makan. Menghalalkan berbagai cara. Untuk apa? Untuk menyingkirkan kuasa Tuhan. Ini kan salah. Bukan salah lagi. Engkau menghambakan dirimu untuk sesuatu hal yang nilainya gak kekal. Ya, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mending ikut Tuhan benar daripada kita punya semuanya tapi hidup kita nggak benar. Tahun 2024 banyak yang nggak benar, pakai cara sendiri. Orang DM sama saya masih pakai apa itu namanya, sumber-sumber kekayaan lain. Tokonya dipuasangin apa ya, kayak gitulah ya. Yang katanya biar laris. Kau pikir dengan kau main setan, bermain dengan kuasa-kuasa jahat, kau pikir itu semuanya itu akan aman? Kemarin kita saat teduh masih ingat, kita ngobrolin tentang apa? Tentang kuasa jahat toh. Bagaimana iblis membolak-balikkan firman Tuhan. Firman Tuhannya dibolak-balik. Iblis itu suka menipu kita. Kalau kita tuh nggak paham dengan cara kerja iblis, iblis suka menipu kita. Firman Tuhannya dibolak-balik. Makanya kalau kita sendiri penuh dengan ketakutan, makanya pagi hari ini saudara, pagi hari ini engkau yang penuh dengan ketakutan ini loh, baru tanggal 3. Baru tanggal 3 Januari 2025. Ojo lemas. Awali hari senantiasa dengan penuh sukacita Tuhan. Jangan lemas. Begitu engkau sudah nggak punya kekuatan, bangkitkan dirimu. Yes Tuhan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat. Gak cuma ngomong, imannya dibangkitkan. Iman. Orang beriman tuh gak bikin keputusan sendiri. Iman yang dibangkitkan itu nunggu instruksi Tuhan. Jangan bikin keputusan apapun di tahun 2025 tanpa pimpinan Tuhan. Jangan coba-coba engkau melakukan apapun di tahun 2025 tanpa persetujuan Tuhan. Tunggu Tuhan ACC, baru engkau jalan. Jangan melakukan apapun sebelum tanya sama Tuhan. Ya, bukan store perkataan loh ya. Tuhan aku mau bikin ini. Urapi, berkati, amin. Itu enggak bertanya. Itu namanya memberitahu Tuhan. Tapi yang dimaksudkan adalah tunggu Tuhan bicara apa, engkau harus mendengar sendiri, dilatih. Makanya di tahun 2025, latih pendengaran. Latih diri, mendengar Tuhan bicara apa, mesti latihan. Ya, saya nggak tahu Anda dari gereja mana. Sebenarnya yang perlu kita belajar adalah memang tidak semua gereja mengajarkan itu. Ya. Tetapi kita perlu berlatih. Makanya di saat teduh ini, saya nggak peduli Anda berasal dari gereja mana, saya akan mengajarkan kepada Anda semua bahwa kita perlu tuntunan. Satu. Yang kedua, kita itu perlu namanya belajar untuk mendengarkan suara Tuhan. Belajar. Baca firman Tuhan itu mendengarkan suara Tuhan. Nanti engkau akan mendengar sendiri. Mendengar suara Tuhan itu tuh nggak harus audible, harus boleh, nggak boleh atau apa. Hatimu ini loh. Imanmu sendiri yang akan berbicara. Engkau akan mendengar pergerakan Roh Kudus di dalam kehidupan. Makanya biarlah kita hidup itu tuntunannya Roh Kudus. Nanti engkau akan tahu sendiri. Caranya mendengar suara Tuhan itu engkau akan tahu sendiri. Karena setiap masing-masing kita itu cara mendengar Tuhannya itu berbeda. Ya.
Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ayat yang keempat A. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Buat apa sakit GERD? Sakit lambung yang banyak pikiran. Aku tidak akan takut. Sebab Tuhan besertaku. Makanya pegang kuat akan firman Tuhan ini, saudara. Pegang kuat ini firman Tuhan. Kalau di tahun 2025 kau nggak melekat kuat di dalam Tuhan, kau akan terseret seperti di tahun 2024. Bahkan lebih parah dari 2024. Jangan pernah main-main dengan kekristenan hari-hari ini. Doa hanya sekedar doa. Baca firman hanya sekedar baca firman. Dengarkan baik. 2025 tidak sama enaknya di tahun 2024. Kehidupan akan jauh lebih susah. Tapi ada tapinya. Sekalipun keadaannya tidak baik. Ini firman Tuhan ini jelas banget. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman dengan pengertian. Sekalipun aku berjalan di tahun 2025 yang kelam, yang banyak padang gurunnya, yang banyak hambatannya, yang banyak tekanannya, yang pintu-pintu semuanya tertutup. Aku tidak takut. Nih. Aku tidak takut bahaya sebab Tuhan besertaku. Tapi Bu, kenyataannya utangku tidak lunas-lunas. Karena matamu hanya tertuju pada utang terus. Karena matamu hanya tertuju kepada bisnis usaha yang melangkrak itu terus-menerus. Fokuslah untuk menyenangkan hati Tuhan terlebih dahulu. Tadi sudah saya katakan, Anda tidak perlu bikin resolusi A, B, C, D. Fokuslah menyenangkan hati Tuhan. Sewaktu semua pintu rasa-rasanya tertutup, gak usah doa yang seperti apa. Senangin hati Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Waktu nyanyi seperti ini, memangnya semua pintu tertutup? Terbuka? Belum tentu. Waktu nyanyi lagu ini, belum tentu terima mujizat. Waktu nyanyi lagu ini, belum tentu kau sembuh. Tapi, yang ada di dalam sini nih, yang bikin menjadi kuat, yang bikin menjadi sangat excited, yang gak bisa dicuri dengan apapun. Ya, tahun 2025, jangan gampang menyerah. Jangan gampang menyerah. Jangan gampang sakit-sakitan. Tapi bangkitkan dirimu di dalam Tuhan. Ya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Diomong, ini kayak gini. Firman Tuhan itu diperkatakan, saudara. Kalau engkau udah mulai melo, udah mulai mengasihani diri sendiri, itu pertanda engkau gak memperkatakan firman Tuhan. Sekarang kau harus praktek. Praktek memperkatakan firman Tuhan. Sekalipun semua pintu tertutup, aku tidak takut bahaya. Sekalipun semua pintu tertutup, aku tidak akan takut. Karena Tuhan besertaku. Anda harus membuktikan perkataanmu sendiri. Engkau harus membuktikan perkataan Tuhan. Engkau harus membuktikan perkataan ini firman Tuhan. Makanya diperkatakan. Tahun 2025 jangan datang terlambat waktu ibadah. Jangan datang ibadah telat. Duduk yang manis, nyembah Tuhan dengan sepenuh hati, bawa keluargamu, mulai nyembah Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa. Saat teduhnya lebih kuat lagi. Engkau di jalan, engkau lagi nyapu, engkau lagi ngepel, engkau lagi setrika, engkau lagi kerja di kantor, nyembah Tuhan. Daripada engkau gosip, daripada engkau ngegosip, ngomongin orang, ngomongin bosmu, nyembah Tuhan, nyembah. Muliakan Tuhan, tinggikan Tuhan. Ingat baik-baik ya, setiap kekristenan harus ada buahnya. Rajin pelayanan harus ada buahnya. Rajin saat teduh harus ada buahnya. Rajin pujian penyembahan harus ada buahnya. Sudah Bu, udah saat teduh, buahnya mana? Sudah Bu, udah pelayanan, buahnya mana? Karena semuanya itu gak bisa cuma diomong. Tapi apa? Ada buah. Buah kekristenan yang gak bisa dibohongi. Makanya lihat, cara kita hidup, itu akan kelihatan. Cara kita hidup.
hasilnya akan nampak. Sekalipun tekanannya besar, hasilnya akan nampak. Tekanannya gede nggak masalah. Hasilnya akan nampak. Orang-orang yang kuat, orang-orang yang berteguh hati, tetap menunggu Tuhan bicara apa. Kalau Tuhan nggak tolong, ya sudah, diam aja dulu. Ini buah kekristenan tuh kayak begini. Nunggu Tuhan bicara dulu, baru bertindak. Ini namanya buah kekristenan. Buah kekristenan yang lain apa? Semakin rendah hati di hadapan Tuhan. Semakin sering kau pelayanan, semakin sering kau saat teduh, semakin sering kau baca firman Tuhan, semakin sering kau hatimu dilembutkan. Pasangan jangan diomel-omelin. Kalau ngomong gak penting, gak usah ngomong. Dijaga hatinya, dijaga hidupnya. Tuhan memimpin kehidupan kita hari lepas hari. Waktu kita mendekat, melekat sama Tuhan, dijaga mulutnya, dijaga perkataannya, dijaga hatinya. Karena ingat baik-baik, dalam doa pengurapan, kita itu kan hidup dalam pengurapan toh. Kedua tangan kita itu minta sama Tuhan pengurapan. Itu perlu yang namanya menjaga hati, menjaga pikiran, menjaga perkataan. Gak sembrono. Hati-hati. Ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Engkau harus perkatakan itu waktu engkau takut, waktu engkau khawatir. Ini loh firman Tuhan dikatakan. Engkau besertaku. Sekalipun mungkin perjalanan kehidupanku hari-hari ini gak terlalu baik, tapi Engkau besertaku. Waktu engkau menanti-nantikan jawaban Tuhan, jangan diam aja. Layani jiwa-jiwa di luar sana, saudara. Anda harus aktif dalam kegiatan gereja. Jangan cuma jadi jemaat aja. Aktif dalam kegiatan gereja. Cari komsel. Cari komsel yang bisa membuat engkau kuat. Jangan hanya cuma begini aja. Minta Tuhan, tapi engkau gak pernah memberi apa-apa ke Tuhan. Tahun 2025 cari komunitas. 2025 cari gereja di mana engkau bertumbuh. Menetap di situ. Masuk dalam sebuah komsel. Layani jiwa-jiwa. Kekristenanmu harus bertumbuh. Kalau engkau jadi jemaat terus-menerus, kekristenanmu pasti mandek, saudara. Anda mau pintar doanya kayak apapun, kalau engkau nggak melayani Tuhan, tetap kekristenanmu akan mandek. Tapi Bu, saya itu kan melayani di keluarga, Bu. Keluarga kan juga pelayanan, itu betul. Tapi kalau alasanmu dari tahun ke tahun keluarga terus, engkau nggak akan mengalami pertumbuhan apa-apa. Harus mengembang ke kanan yang ke kiri. Yang mengembang bukan tubuhnya, tapi yang mengembang apa? Kapasitasnya. Kita butuh kepercayaan loh. Tuhan butuh kepercayaan Anda dan saya. Jangan cuma minta berkat terus. Jangan cuma minta sembuh terus. Kita harus memberi untuk Tuhan. Kita beri apa? Makanya cari gereja yang engkau menetap di mana-mana. Ya, jangan pindah gereja kemana-mana. Menetaplah di gereja di mana yang kau akan nantinya akan bertumbuh. Terus cari komunitas di situ. Kalau di gerejamu nggak ada komunitas, cari gereja yang ada komunitasnya. Di situ waktunya engkau mendoakan orang lain. Itu waktunya engkau saling sharing. Engkau waktunya engkau saling meneguhkan satu sama lain. Jangan cuma doain saya dong, doain saya dong. Maaf saudara. Jangan jadi jemaat yang meminta-minta. Anda akan menjadi orang yang gampang kalah. Layani. Daripada Anda tiduran di kasur terus, nonton sinetron gak jelas. Layani orang-orang. Layani. Buka HP-mu. Telepon teman-temanmu. Ayo doain sama-sama yuk. Ayo main ke rumah. Ayo bisa kumpul bareng-bareng. Ayo kita fellowship. Itu jauh lebih menyenangkan. Hidupmu akan menjadi orang yang kuat sekali. Jangan jadi jemaat biasa. Bertumbuh. Ya, bertumbuh. Kalau pengen di tahun 2025 ini engkau memiliki kekristenan yang bertumbuh, cari komunitas. Bu, tapi saya itu trauma, Bu. Trauma itu karena hatimu belum pulih. Makanya tadi saya bilang kan, cari gereja yang kau bisa bertumbuh,
yang kau bisa tertanam di situ, terus pelayanan. Kalau mau melayani Tuhan itu jangan lihat manusia. Kalau tadi kan saya sudah bilang, kalau kamu tuh punya teman yang suka gosip, yang suka ngerendahin orang, tinggalin. Tinggalin, saudara. Ngomonglah seperlunya. Saya pun di gereja juga begitu. Berhati-hati sekali. Saya ini kalau nggak apa tuh namanya ya, nggak penting untuk ngomong, saya nggak ngomong. Saya nggak banyak ngomong. Kalau nggak penting banget ya nggak ngomong. Bercanda ya seperlunya, ya paling bercanda kalau apa kayak gitu ya. Saya lebih suka ya kayak gitu. Bercanda, nyanyi bareng-bareng gitu. Saya lebih suka begitu. Tapi kalau udah mulai kasak-kusuk, mesti tak tinggal. Kita hidup dalam pengurapan. Ya, kita hidup dalam pengurapan. Kalau Anda bertanya, Bu Kety gimana caranya mendengarkan suara Tuhan? Layanin orang. Yang membuat saya itu bisa peka dengan suara Tuhan karena apa? Keseringan melayani orang. Semakin engkau sering melayani jiwa-jiwa, semakin peka suaramu. Suara Tuhan itu semakin peka. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Semakin sering kita melekat hidupnya kepada Tuhan, penghiburan Tuhan itu menguatkan jiwa. Gak ada lagi istilah frustrasi, stres, kekhawatiran, ketakutan, dan lain sebagainya. Kalaupun itu dirasa, orang takut khawatir itu wajar. Tapi gak ngiket. Ngiket kekhawatiran itu seperti apa? Gak bersemangat. Ya, mau ngapa-ngapain gak bersemangat. Diajak ngomong sensitif. Gampang sakit-sakitan. Itu dampak daripada apa? Gak ada penghiburan dari Tuhan. Itu dampak dari apa? Gak melekat hidupnya kepada Tuhan. Yang tahun 2024 gampang sakit-sakitan. 2025 kau harus berubah. Hidupmu kalau gak melekat sama Tuhan, balik lagi kayak 2024. Kekristenan harus berprogres. Amin. Harus berprogres. Termasuk yang ngomong ini. Harus lebih berprogres. Amin ya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Lawanmu siapa? Ketakutan, kekhawatiran, gak ngerti apa-apa. Itu ketakutan. Ini loh, lawan kita tuh diri sendiri. Gak bisa mengampuni tahun 2025. Berjuang bisa mengampuni. Engkau ditipu sama orang. Ampuni, saudara. Ada kuasa di balik pengampunan. Bu, kok enak bu ngampuni. Duit saya dibawa kabur, Bu. Kalau egomu yang kau kedepankan. Gak cuma engkau gak bisa melangkah. Pikiranmu bakalan butak. Engkau akan banyak pikiran, gampang sakit, banyak emosional dan lain sebagainya. Waktu engkau ditipu sama orang, engkau gak mau mengampuni kesalahan orang, pikiranmu bakalan butak, saudara. Ada satu kuasa waktu kita mau mengampuni kesalahan orang. Kuasanya apa? Doamu powerful. Tapi kalau engkau gak mengampuni orang-orang yang menipumu, doamu gak powerful, saudara. Engkau hanya akan penuh dengan apa? Penuh dengan rasa kemarahan, rasa kekecewaan, hatimu susah pulih, sensitif, karaktermu terbentuk sensitif. Rugi, saudara. Rugi. Tuhan pelihara hidup kita. Ya sudah. Berarti tahun 2025 lebih berhati-hati lagi. Mintalah pengurapan daripada Tuhan. Waktu engkau mau bikin usaha, waktu engkau mau melakukan apa saja, makanya jangan gerusa-gerusu. Supaya apa? Engkau gak ditipu sama orang. Mintalah pengurapan Tuhan. Di tahun 2025 ini waktu engkau mau bikin usaha, minta dulu pengurapan daripada Tuhan. Kalau Tuhan belum ngomong apa-apa, jangan bikin. Kalau gak mau ditipu untuk kesekian kalinya. Jadi tahun 2025, belajar mengampuni. Ya, belajar mengampuni. Tuhan kasih impresi kepada saya, itu dikembalikan sama Tuhan. Asalkan hatimu beres terlebih dahulu. Hatimu beres terlebih dahulu. Berkat Tuhan itu gak akan lari kemana, saudara. Kalaupun orang mencuri, berkat yang dicuri sama iblis, lepasin aja, udah lepasin. Perbaiki diri. Apa yang menyebabkan engkau ditipu sama orang?
Perbaiki diri. Apa yang menyebabkan orang itu jadi curang sama kita? Perbaiki diri. Mulai koreksi diri. Oh, siapa tahu kau memang gak bayar perpuluhan. Siapa tahu kau memang gak bayar persembahan. Siapa tahu kau memang gak melakukan pekerjaan Tuhan. Makanya Tuhan mengambilnya dengan cara yang lain. Ya. Makanya waktu dengan Tuhan itu berkat sama Tuhan. Berkat yang kita terima itu dikelola, saudara. Semua berkat yang kita terima itu dikelola. Jangan sembrono. Kita itu punya tanggung jawab. Setiap berkat yang kita terima dari Tuhan, kita punya tanggung jawab untuk mengelolanya. Ojo sembrono dengan berkat yang kita terima. Amin. Jangan gampang percaya sama orang. Makanya tadi saya bilang, belajarlah untuk menyembah Tuhan. Belajarlah untuk apa? Percaya kepada Tuhan. Belajar. Waktu kita belajar nyembah, waktu kita belajar percaya sama Tuhan, gak gampang ditipu sama orang. Gak gampang ditipu. Kalaupun kau merasa ditipu sama orang, duitmu bisa balik. Asalkan hatimu beres, hatimu bersih. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ini seperti tadi saya bilang. Hiduplah dalam pengurapan Tuhan. Jangan jadi jemaat biasa. Doa biasa. No. Anda dan saya harus punya doa yang powerful. Doa yang penuh dengan pengurapan Tuhan. Anda harus punya itu. Hidup itu diurapi sama Tuhan. Hidup diurapi. Minta pengurapan sama Tuhan. Tiap hari. Tuhan urapi aku sebagai pendoa. Tuhan urapi aku sebagai ibu rumah tangga. Tuhan urapi aku sebagai pekerja. Tuhan urapi aku Tuhan sebagai pelayan Tuhan. Tuhan urapi aku Tuhan sebagai penjaga toko. Minta pengurapan. Supaya segala hal yang kita lakukan ini, hidup kita itu penuh dengan urapan Tuhan. Engkau di kantor diurapi Tuhan. Engkau lagi jaga toko diurapi Tuhan. Engkau lagi bekerja diurapi Tuhan. Engkau sebagai ibu rumah tangga engkau diurapi oleh Tuhan. Perkataanmu menjadi powerful. Engkau bisa memberkati orang. Orang lagi sakit, kau pegang tangannya, sembuh. Kalaupun nggak sembuh secara fisik, setidaknya apa? Ada sukacita mengalir. Itu namanya pengurapan. Ya. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Minta pengurapan. Tuhan, sekalipun keluargaku nggak utuh sekarang. Engkau ditinggalkan pasanganmu karena pasanganmu meninggal atau pasanganmu selingkuh atau menikah lagi. Minta pengurapan Tuhan. Aku minta pengurapan daripadamu. Agar supaya aku menjadi hamba yang taat, hamba yang takut akan Engkau. Aku minta pengurapan ya Tuhan. Bagi Anda yang ditinggalkan oleh pasanganmu, minta pengurapan akan Tuhan. It's okay. Bukan berarti semuanya udah kiamat, udah selesai. No. Kehidupan akan terus berjalan. Kehidupan akan terus berjalan. Sekalipun kau ditinggalkan oleh pasanganmu, ora popo saudara. Kehidupan akan terus berjalan. Makanya tadi saya bilang, layanilah jiwa-jiwa. Aktiflah engkau dalam pelayanan. Jangan sibuk ngurusin diri sendiri. Jangan sibuk dengan urusannya sendiri. Layani. Melayani Tuhan itu enak, saudara. Engkau akan menjadi pribadi yang kuat. Saya bisa seperti ini karena apa? Melayani loh. Saya bisa survive seperti ini karena apa? Melayani, saudara, melayani. Kalau orang dunia sana mungkin berpikirnya apa? Kurang kerjaan kayak itu. Kurang gawean kayak itu. Jangan salah. Makanya ikutin tuntunan Tuhan. Tuhan mintanya kemana? Ikuti. Ya. Ayat yang terakhir. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Lihat. Kebajikan dan kemurahan yang ngikutin kita. Bukan kita yang ngikutin duit. Kebanyakan daripada kita ngikutin duit. Kita yang ngejar duit. Salah. Duit yang mestinya ngejar kita. Loh kok bisa Bu? Ini loh. Saya saksinya. Berapa lama saudara saya nggak ngejar duit? Bertahun-tahun saya kerja di kantor, ngejar duit. Ngejar posisi. Ngejar duit dari pagi pulang pagi terkadang.
Tapi ketika saya mengerti tentang berkat, ketika mindset tentang berkat itu sudah berubah, saya diemin itu duit. Bahkan investasi saya hilang, terserah. Hilang yowes, rugi yowes. Saya nggak mau disetir sama duit. Karena firman Tuhan apa? Bilangnya, kebajikan kemurahan itulah yang mengikuti aku. Duit biar ini ngejar kita. Saya tidak pernah berkekurangan sedikit pun, nggak pernah. Makanya seringkali saya mengajarkan kepada Anda semuanya. Ini loh, mulutnya dijaga. Jangan ngomong apa? Susah. Jangan ngomong pintu tertutup. Jangan ngomong semuanya seret. Jangan ngomong sial. Jangan ngomong zong. Ini mulutnya dijaga. Saya tuh paling bosan kalau ada jemaat ngomongnya negatif terus. Mengeluh tentang kehidupannya. Mengeluh terus. Ngapain Anda ngetik panjang-panjang tapi isinya keluh kesah? Itu hanya akan melemahkan imanmu. Tapi ganti semuanya itu dengan perkataan-perkataan positif. Dan buktikan perkataanmu itu buktikan. Cuma ketik tok. Kamu buktikan pada dirimu sendiri. Tuhan, bersama dengan Tuhan aku percaya. Aku bisa melewati hari-hariku. Sekalipun tahun 2025 rasanya ngeblur, Tuhan, aku tidak tahu seperti apa. Tapi aku percaya kepadamu, Engkau memimpin langkahku. Ini namanya perkataan positif. Engkau membangkitkan semangatmu sendiri. Kebajikan kemurahan itulah yang mengikuti aku. Duit yang ngikutin kita. Kebahagiaan yang ngikutin kita. Damai sejahtera yang ngikutin kita. Bukan kita yang ngejar-ngejar duit. Amin. Makanya kejarlah hadirat Tuhan. Tadi pagi waktu sebelum saya live, Tuhan berikan saya satu statement. Ajarkan kepada jemaat. Gak usah bikin resolusi panjang-panjang. Resolusi 1, resolusi 2, resolusi 3 yang seperti yang dilakukan oleh banyak orang. Cukup satu resolusi. Menyenangkan hati Tuhan. Satu resolusi ini bisa menutup semua kebutuhan kehidupan kita. Lalu saya manggut-manggut. Oh iya ya. Ini yang selama ini saya lakukan. Kalau dulu dari tahun ke tahun saya suka nulis resolusi tahun ini apa, resolusi tahun ini apa, gitu ya. Saya sudah lebih dari 5 tahun nggak melakukan itu. Saya lakukan apa? Saya hanya mau nyenengin hati Tuhan. Waktu saya menyenangkan hati Tuhan, sudahlah saudara, kebutuhanmu yang tersembunyi yang nggak terkatakan itu, nggak mau minta pun Tuhan ngerti. Nggak pernah ada istilahnya engkau nggak minta sih. Nggak ada istilahnya kayak gitu. Saya kenal betul siapa Tuhan kita. Makanya kenali betul siapa Tuhan kita. Doamu nggak usah panjang-panjang. Oh, doa yang kayak gini harus diucapkan 3 kali. Harus diucapkan 7 kali. Harus diucapkan 9 kali. Stop dengan semuanya itu. Ketika hatimu dan imanmu teguh di hadapan Tuhan. Doa rasa mbok hitungi. Berkali-kali engkau terus memuliakan Tuhan. Senengin aja hati Tuhan. Senengin. Menyembah Tuhan dengan segenap hati. Waktu semua rasa-rasanya tertutup pintunya. Senengin aja hati Tuhan. Senengin hati Tuhan. Waktu engkau menyenangkan hati Tuhan, gak mungkin pintu tertutup semua. Gak mungkin. Pasti ada yang terbuka. Sekalipun itu jendela. Pasti ada yang terbuka. Ya, pasti ada yang terbuka. Berapa sering saya lakukan itu. Makanya berani ngomong kayak begini karena apa? Udah ngalami. Ya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Lihat loh. Seumur hidup. Bukan hari ini saja, bukan hari besok. Tapi seumur hidup. Mesti tanamkan pada diri sendiri. Memang betul saudara, kita mesti kerja. Betul. Kita mesti kerja keras, betul. Tapi jangan sampai kita ngejar duit. Jangan ngejar posisi. Jangan ngejar kekayaan. Karena waktu kita ngejar itu semuanya, fokus kita akan menjadi salah. Yang seharusnya kita mengutamakan Tuhan dalam segala hal, kita lebih mengutamakan apa? Kekayaan, posisi pekerjaan, duit dan lain sebagainya. Fokusmu jadi salah. Berapa banyak orang gila hari-hari ini? Karena apa? Ngejar yang kayak begituan. Senengin hati Tuhan, saudara. Senengin aja, senengin. Waktu kita kerja, nyenengin hati Tuhan.
Waktu kita pelayanan, nyenengin hati Tuhan. Ya. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Diam dalam rumah Tuhan. Jangan engkau diam di tempat yang lain, gosipin orang, ngejelekin orang. Stop dengan semuanya itu. Stop dengan semuanya itu. Sudah selesai, saudara. Ingat baik-baik. Tahun 2025, Tuhan menjaga hidup kita. Tuhan pelihara hidup kita, tidak usah takut. Tapi yang terpenting adalah percaya sungguh bahwa Dia adalah gembala kita. Pahami itu, tanamkan itu di sini. Dia adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jadi kita gak akan kekurangan penyertaan, gak akan kekurangan kebaikan Tuhan, gak akan kekurangan kebaikan, bahkan pembelaan Tuhan. Tuhan ada bersama-sama dengan hidup kita. Amin. Ya, saudara, saya ulang lagi. Anda yang mau bikin usaha, yang mau buka usaha, yang membutuhkan dana besar, saya wanti-wanti. Anda mesti tanya dulu sama Tuhan. Jangan ambil apapun sampai engkau utang bank dan lain sebagainya. Tunggu dulu Tuhan bicara apa. Tunggu dulu Tuhan bicara apa. Kalau Tuhan katakan iya, Tuhan akan bukakan jalan itu. Tuhan akan bukakan jalan. Ya. Yang kedua, Anda yang sudah ditipu sama orang. Anda yang bisnis Anda melangkrak di tahun-tahun yang sebelum-sebelumnya. Dijaga hatinya. Tetap mengucap syukur di hadapan Tuhan. Engkau menjaga perkataanmu, menjaga pikiranmu dengan baik. Biarkan Tuhan yang menuntun. Tuhan bisa mengembalikan itu semuanya. Tuhan akan kembalikan itu di tahun 2025. Percaya saja. Segala sesuatu hal yang pernah kita tabur di tahun 2024 dan di tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita akan menuai. Amin. Tahun ini kita akan menuai. Ayo kita doa sama-sama. Gorabashikala wala wala. Gorabashikala wala wala wala. Oh yes Tuhan, yes Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan. Buat kami. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Pagi hari ini ya Tuhan. Kami minta pengurapan atas kedua tangan kami. Kami bersyukur bahwa kami disertai Tuhan di tahun 2024. Segala perjalanan kehidupan kami gak pernah sendirian. Kami bersama-sama dengan Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, urapi kedua tangan kami. Karena tangan kami inilah yang akan membawa ya Tuhan Yesus. Memberkati pekerjaan kami, memberkati bisnis usaha kami, memberkati keluarga kami. Urapi tangan kami ya Tuhan. Urapi tangan kami. Supaya apa yang kami kerjakan Tuhan buat menjadi berhasil. Tuhan, biarlah Engkau menyertai segala langkah kehidupan kami. Engkaulah gembala kami. Kehidupan kami tidak akan pernah berkekurangan. Tuhan melindungi kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan menyertai hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Segala toko yang kami punya. Segala bisnis usaha yang kami punya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Pengurapan Tuhan turun. Dalam nama Tuhan Yesus. Apa yang kami kerjakan. Tuhan Yesus buat menjadi berhasil. Ya Roh Kudus, urapi keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Urapi ya Tuhan. Urapi. Keluarga-keluarga yang mengalami kehancuran hari-hari ini ya Tuhan. Kami percaya di tahun 2025 kami boleh mengalami kemenangan ya Tuhan. Kami perkatakan keluarga-keluarga yang mengalami kehancuran dipulihkan Tuhan kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Pemulihan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Engkau yang mengalami sakit penyakit, dengar baik. Tuhan hanya minta engkau banyak muji nyembah Tuhan. Engkau yang mengalami sakit penyakit. Yang gak kunjung sembuh. Tuhan katakan pagi hari ini banyak muji nyembah Tuhan. Sembuh itu bonus. Tapi Tuhan membutuhkan hatimu. Hati penyembah. Hati yang memuliakan Tuhan. Banyak muji nyembah Tuhan. Horapashikala. Ini kami ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Urapanmu turun atas setiap kami. Waktu kami praktek ya Tuhan pakai kedua tangan kami. Memberkati keluarga kami. Memberkati pekerjaan kami. Memberkati tubuh kami yang sakit ini ya Tuhan. Ada kesembuhan Tuhan turun. Dalam nama Tuhan Yesus. Sukacita Tuhan turun mengalir. Terima dalam nama Yesus. Sukacita, damai sejahtera. Hati yang tenang, hati yang teduh mengalir. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar. Yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat. Percaya kuasanya. Ku terima sekarang
kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita semua pagi hari ini. Kedua tanganmu, kedua tangan kita diurapi Tuhan, diberkati Tuhan. Ada urapan kesembuhan, ada urapan pemulihan turun atas kedua tangan kita dalam nama Tuhan Yesus. Kita dipakai Tuhan dahsyat. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Semangat semuanya. Jangan takut dengan apa yang akan kita alami hari-hari ini. Tuhan pelihara, jangan takut. Sampai ketemu minggu depan, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Shalom.